Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mengubah benci menjadi cinta? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita beramal sesuatu tetapi apa yang akan diamalkan tidak sreg dengan keinginan, maka relatif akan menimbulkan rasa benci, setidaknya rasa malas. Mengapa rasa benci atau rasa malas itu terjadi? Pertama, kemungkinan kita belum dapat merasakan lezatnya amal itu. Yang kedua, kita merasa bahwa diri kita belum dapat mengamalkan itu karena belum level. Maka sering dihantui dalam pikiran, apa aku bisa? Rasa tidak percaya diri, rasa malas itu akan menghantui kepada setiap orang untuk mengamalkan sesuatu. Mengapa? Karena terkadang di balik daripada semua amal itu ada sesuatu yang besar yang tidak dikehendaki setan, ya. Apabila kita bisa menerobos amal itu, kita akan menggondol sesuatu yang besar yang dapat membuat keridhaan Allah, sehingga nanti kita bisa terselamatkan dari neraka dan akhirnya setan gak ada temannya, gitu ya. Maka itu juga merupakan salah satu strategi setan dan hawa nafsu, bagaimana supaya tiap-tiap diri kita itu tidak ada kemampuan untuk dapat memiliki amal-amal yang besar. Sesungguhnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam Islam itu amal-amal yang menurut kita sepele, menurut kita kecil itu ya, maka sesungguhnya besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sesuatu menjadi besar di sisi Allah, maka sangat besar di sisi manusia, kan gitu. Barangkali kita terkadang berpikir bahwa ketika malas itu datang, lah saya enggak sholat sunnah lah, sholat sunnah iki gitu ya. Itu terdiri dari suatu narasi ya, kata-kata yang nampaknya kita menyepelekan sholat sunnah itu. Padahal nanti di hari kiamat sholat sunnah itu akan diperlihatkan di dalam diri kita, bahwa ketika ada kekurangan dalam sholat fardu kita, maka kita akan sangat membutuhkan sholat sunnah kita. Begitu juga ketika kita menghadapi hisab, menghadapi hari timbangan, maka kekurangan dalam amal kita maka hanya bisa disempurnakan, ya, bisa ditempel dengan sholat sunnah atau amal-amal sunnah kita. Misalnya kita ada kekurangan dalam puasa wajib kita, maka kita akan memerlukan tembelan, ya. Nah, bahan untuk nembel itulah puasa sunnahnya. Misalnya suatu hari di akhirat kelak timbangan kita kurang di zakatnya, gitu ya. Zakat banyak sekali bolong-bolong, gitu ya, kekurangan. Maka kita sangat membutuhkan infaknya, ya, sedekah sunnahnya. Begitu juga hal-hal yang lain yang itu yang pasti akan kita temukan pada hari yang sulit, ya, pada hari yang sulit. Karena gini, kita kadang-kadang memandang bahwa mahal dan murahnya suatu benda tergantung daripada zat dari benda itu, padahal tidak, ya. Misalnya contohnya emas itu kan perkara yang mahal, tetapi mana yang lebih mahal antara emas dan ban mobil?
bila kita berada di posisi lautan, ya, di mana kita terkena ombak dengan ombak yang begitu besar, ya, sehingga kita tidak dapat mempertahankan hidup, apalagi dengan emas gitu ya. Maka di saat itu, ya, ban mobil itu lebih bernilai, ya, lebih bernilai daripada emas, ya. Karena apa? Suatu keadaan, ya. Dalam keadaan seperti itu, jadi ban mobil lebih bernilai daripada emas, ya. Kemudian misalnya seteguk air, segelas air putih, ya, dibandingkan dengan brilian, ya, mana yang lebih mahal, ya. Dalam kondisi orang seperti kita seperti ini, mungkin brilian jauh lebih mahal daripada seteguk air. Tapi pada suatu hari di mana matahari sudah dekat dengan kita, sudah tidak ada lagi, sudah ngelaknya sudah luar biasa keluar dari tubuh kita, keringat bahkan darah sudah seperti itu, air itu jauh lebih bernilai, ya, daripada brilian. Hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi terkadang kita lupa, ya, tentang sesuatu yang menurut pandangan kita pada saat itu alah, sholat sunnah iki gitu ya. Alah, nanti saya ngejar asih urung komat iki misalnya itu ya. Kok kemusalannya wis komat gitu ya. Mungkin hari ini, ya, hari ini kita mungkin berpikir menyepelekan seperti itu. Tapi pada hari nanti, ya, saat dipertunjukkan kepada manusia semua pahala-pahala dan kebaikan, hingga orang-orang yang datang lebih awal, maka di akhirat dia akan tampak seperti matahari, di mana pada saat itu orang akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai huru hara di akhirat, ya. Nah, di saat itulah maka kita sangat membutuhkan, ya, amal-amal yang diridhoi oleh Allah, amal-amal yang akan menolong kita, yang menurut kita pada saat itu biasa-biasa saja, rendah, kita biasa kurang menghargai, tapi di sisi Allah lah Allah menghargai, ya. Jadi bagaimana cara Allah menghargai manusia, ya, tidak seperti mana pikiran manusia, ya, yang sering menghargainya dengan harga manusia. Allah menghargai dengan rahmat, keselamatan dan pertolongan. Pada saat itu manusia sangat membutuhkan rahmat, membutuhkan pertolongan. Maka itulah bagaimana cara Allah mengapresiasi, menghargai kepada hamba-hambanya. Jika kita menghargai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghargai Allah maksudnya kita menempatkan Allah sebagai zat yang segalanya, ya. Kita berjalan menuju Allah sedepak gitu, ya. Allah menuju kita kita menuju Allah sehasta, Allah menuju kita sedepak. Kita menuju Allah dengan berjalan, Allah menuju kita dengan berlari. Maksudnya Allah itu lebih cepat daripada apresiasinya. Kalau kita mengapresiasi Allah, menghargai Allah, Allah panggil langsung kita. Ini nanti Allah menghargai kita begitu, ya. Itu dia lebih cepat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita menghargai Allah. Itulah nanti kalau pikiran kita, keyakinan kita sudah seperti itu, maka sesuatu yang tadinya dibenci akan menjadi dicintai. Karena apa? Ada harapan besar kepada Allah. Yang harapannya itu maka Allah akan penuhi, ya. Bahkan Allah akan memenuhi lebih dari sekedar yang diharapkan, itu ya. Jadi misalnya surga, harapan kita, surga begitu kita ingin langsung datang begini bla 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 bla, itu sudah dalam angan-angan kita. Tetapi nanti di surga lebih dari angan-angan, gitu ya. Jadi Allah akan memberikan
melebihi dari apa yang diangan-angankan oleh manusia. Itu hadirin rahimani rahimakumullah, dengan cara seperti itu maka apa yang tadinya kita mungkin malas akan menjadi kita mudah bergegas ya. Oleh karena itu marilah kita bangun terus semangat berkeimanan kita, beramal kita agar Allah SWT menjadikan amal-amal kita semuanya nikmat di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.